Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mehmet Ferdiat, Stambuk C201 1931. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membangun hubungan interpersonal dan kelompok. Langsung saja. Pertama, hal-hal yang mendasari terbentuknya hubungan interpersonal. Yang pertama, tingkat hubungan dan konteks pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang satu dengan yang lain. Misalnya, jika berkenalan, orang tidak mungkin berlaku defensif. Kedua, kebutuhan interpersonal dan gaya komunikasi kebutuhan seseorang dalam hubungan dengan individu lainnya akan mempengaruhi iklim komunikasi yang berkembang. Misalnya, kebutuhan kasih sayang atau mengontrol orang lain. Ketiga, kekuasaan yang dimiliki seseorang jika mempengaruhi pola komunikasi berkembang, misalnya hubungan pasien dengan dokternya, hubungan mahasiswa dan dosennya, hubungan pegawai biasa dengan direkturnya. Yang keempat, kehadiran suatu konflik adalah bagian dari dinamika komunikasi manusia. Konflik yang dapat diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan suatu hubungan menjadi makin baik, tetapi sebaliknya, konflik dapat mengakibatkan hubungan melemah atau hancur. Selanjutnya, mengembangkan empati. Yang pertama, berkumpul dengan orang yang berbeda penting untuk keluar dari zona nyaman dan berkumpul dengan mereka yang berbeda, entah itu perbedaan latar belakang, kemampuan sosial ekonomi, etnis, kesempurnaan fisik, dan lainnya. Orang yang banyak menghabiskan waktu dengan mereka yang berbeda akan memiliki rasa empati lebih besar. Ini adalah bentuk penerimaan terhadap perbedaan dan bukan menunjukkan bahwa diri sendiri berbeda dengan orang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sikap empati tentu berperan penting ketika berada di posisi ini. Sadari betul bahwa ketika ada orang bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya, tugas pendengar adalah mendengarkan, bukan untuk memberi jawaban. Tugas utama Anda adalah mendengarkan ceritanya. Bagaimanapun caranya orang tersebut mengekspresikan emosinya, mau menyisihkan waktu dan mendengarkan curahan hati orang lain adalah bentuk empati yang nyata. Yang ketiga, posisikan diri menjadi orang lain. Meski mustahil bisa memposisikan diri seperti orang lain secara 100%, setidaknya cobalah membayangkan jika Anda ada di posisi tersebut. Bayangkan jika Anda yang mengalami hal itu. Pola pikir seperti ini akan membantu membentuk sikap empati sekaligus rasa solidaritas untuk bersama-sama merasakan apa yang mereka hadapi. Yang keempat, tertarik dengan sekitar. Contoh sikap empati adalah ketika seseorang dengan tulus mau mengajak bicara orang asing yang duduk di sebelahnya saat di pesawat atau di bus, bukan untuk menginterogasi, namun orang yang memiliki sikap empati tinggi menganggap orang lain lebih menarik timbang dirinya sendiri. Disinilah sikap empati membuat seseorang mau melihat dengan kacamata lebih luas terhadap apa yang terjadi di dunia. Topik yang dibicarakan tentu bukan basa-basi tentang cuaca, namun memahami perspektif dari kacamata orang lain. Tak mudah melakukan hal ini karena perlu keberanian. Yang kelima, mulai perubahan sosial. Sikap empati yang terakumulasi bahkan bisa mewujudkan perubahan sosial dan aksi yang besar. Ini bisa terjadi ketika orang sikap empati tinggi berinisiatif melakukan aksi sosial atau berkumpul dengan sesama orang yang memiliki sifat yang sama. Tidak menutupi kemungkinan buah dari pemikiran orang-orang empati ini dapat mengubah dunia. Yang keenam, imajinasi tanpa batas. Orang yang memiliki sikap empati tinggi juga tak akan segan berimajinasi tanpa batas, tentunya ke arah perubahan dunia yang lebih positif. Contoh sikap empati ketika mengampanyekan pemanasan global. Orang yang empati tak ragu memposisikan diri untuk membaca perspektif perusahaan minyak yang belum terbarukan. Contoh empati bisa dimulai dari hal-hal sederhana, tak selalu yang bersifat muluk-muluk dan fenomenal.
Anak-anak bahkan sudah bisa menanamkan rasa empati lewat apa yang diajarkan orang tua atau orang terdekat mereka. Hal yang lebih rumit adalah menjaga agar sikap empati ini tidak luntur. Selanjutnya itu menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, jangan mempersiapkan jawaban selama lawan bicara Anda berbicara. Cara menjadi pendengar yang baik adalah jangan menyediakan pikiran Anda untuk memahami kata-kata orang di depan Anda, dan fokuslah. Setiap kali Anda bercakap-cakap, ingatkan diri Anda untuk mencegah pikiran Anda menyusun tanggapan. Anda akan sering terbawa ke mode berpikir ketika Anda mulai. Seiring waktu, Anda akan mulai memikirkan jawaban yang lebih sedikit. Yang kedua, jeda untuk memproses jika perlu. Cara menjadi pendengar yang baik yaitu dengan mengambil jeda untuk memproses apabila dibutuhkan. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk berpikir sementara beberapa tidak. Banyak dari kita tidak memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat. Ketika orang lain berhenti berbicara, beberapa orang biasanya menemukan diri mereka tidak tahu harus menjawab apa. Keheningan akan terasa canggung, jadi mereka akan panik dan segera menanggapi. Dalam banyak kasus, tanggapan ini tidak akan optimal. Ketiga, mendengarkan seperti saat sedang belajar. Cara menjadi pendengar yang baik yaitu dengan menganggap apa yang Anda ingatkan sama pentingnya dengan sisi kuliah Anda. Saat Anda berada pada sesi pelatihan selama 1 jam dari orang yang paling Anda kagumi, Anda akan mendengarkan dengan baik, menangkap semua yang orang katakan karena Anda mendengarkan untuk belajar. 4. Jangan berbicara karena jeda. Cara menjadi pendengar yang baik selanjutnya yaitu jangan buru-buru berbicara karena jeda. Dalam percakapan, jeda bukanlah sinyal untuk memulai bicara lagi. Dalam pertemuan kelompok, orang menunggu jeda untuk bertindak dan menyampaikan maksud mereka. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan poin secara mental, sementara anggota kelompok lainnya sedang berbicara. Biarkan jeda saja. Bicaralah hanya jika Anda harus menjelaskan maksudnya, bukan karena pembicara mencoba bernapas. Yang kelima, jangan mencari jawaban ketika orang menyebutkan suatu masalah. Hal pertama yang dilakukan pikiran Anda adalah mencoba menemukan solusi. Saat Anda menemukan ruang untuk berbicara, Anda mulai dengan saya rasa Anda harus tahu. Kadang teman Anda menginginkan seorang teman untuk diajak bicara, atau rekan kerja Anda menginginkan kenyamanan, atau pasangan Anda membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lembut. Evaluasi jika jawaban diperlukan. Yang keenam, percakapan bukanlah pertempuran rahasia. Setiap percakapan bukanlah pertempuran untuk menang. Beberapa orang tidak sadar akan mencoba memenangkan setiap percakapan sendiri. Jika orang lain membuat poin yang lebih baik, mereka akan berpikir keras untuk menemukan titik tandingan. Percakapan antara 2 orang tidak membutuhkan pemenang dan tidak ada hadiah yang dibagikan. 2 orang dapat melakukan percakapan normal meskipun mereka memiliki pandangan yang berlawanan tentang topik yang sama. Yang ketujuh, akui kata-kata orang lain. Saat Anda mengenali lawan bicara Anda, percakapan berubah menjadi menarik karena pembicara merasa didengarkan dan dihormati. Berbagai belahan dunia memiliki budaya yang bervariasi untuk mengakui pembicara. Di beberapa negara, Anda harus mengangguk, sementara di beberapa negara lain Anda lebih menggunakan uhum. Mengangguk bekerja dengan baik di hampir semua negara kecuali beberapa pengecualian seperti Bulgaria, di mana anggukan menandakan ketidaksepakatan. Yang ke-8, mengajukan pertanyaan lanjutan. Bagian penting dari mendengarkan adalah terlibat dengan pembicara. Pendengar yang baik mendorong apa yang pembicara katakan dan memastikan mereka memahami yang dikomunikasikan mereka.
mengajukan pertanyaan yang relevan, atau mencoba mendapatkan lebih banyak detail. Jika itu adalah percakapan emosional, mereka memberikan dukungan dan bertanya kepada pembicara tentang kebutuhan mereka. Jika lebih terkait bisnis, mereka mungkin mengklarifikasi dan mengulangi agenda atau menanyakan apapun yang mungkin tidak mereka yakini. Selanjutnya itu mengembangkan komunikasi efektif. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Komunikator pemasaran harus mulai mengenal audiens sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pembeli saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Maka dari itu, langkah pertama adalah identifikasi karakter dan keinginan audiens sasaran. Langkah kedua adalah analisis citra, dan langkah ketiga adalah analisis seperangkat keyakinan ide yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi setelah pasar karakteristiknya diidentifikasi. Komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan dari cerita dari mulut ke mulut yang baik. Namun pembelian merupakan suatu pengambilan keputusan konsumen yang panjang. Yang ketiga, merancang pesan setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens. Komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya pesan itu harus menarik perhatian atau attention, mempertahankan ketertarikan, interest, membangkitkan keinginan atau desire, dan menggerakkan tindakan atau action. Dalam praktiknya, hanya sedikit pesan yang mampu membawa konsumen mulai dari tahap kesadaran sampai dengan pembelian, tetapi kerangka kerja AIDA tersebut menunjukkan kualitas yang diharapkan dari tiap komunikasi. Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah. Apa yang dikatakan isi pesan, bagaimana mengatakannya secara logis, atau struktur pesan, bagaimana mengatakannya secara simbolis atau form pesan, dan siapa yang seharusnya mengatakannya atau sumber pesan. 4. Memiliki saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri atas 2 jenis, yaitu personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal yaitu 2 orang atau lebih saling berkomunikasi langsung. Mereka mungkin berkomunikasi tatap muka langsung, lewat telepon, maupun lewat surat. Saluran personal efektif karena dimungkinkan oleh adanya perhatian pribadi dan umpan balik. Sedangkan saluran komunikasi non-personal yaitu media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan balik seperti media cetak, media siar, dan media tampilan. Selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Yang pertama, menurut Kodrick, Stott, dan Walker, keuntungan yang diperoleh dari pembentukan kelompok adalah meningkatkan kemampuan untuk merespon kebutuhan proyek, mampu merespon kebutuhan pembeli aparat, meningkatkan motivasi tim, meningkatkan kekuatan tim secara bersamaan, membawa proyek selesai tepat waktu, meningkatkan komitmen anggota tim sebagai bagian tim secara efektif. Alasan membentuk kelompok yaitu kebutuhan, kedekatan, daya tarik, tujuan kelompok, dan ekonomi. Proses pembentukan kelompok adalah bagian suatu kelompok dapat terbentuk disertai alasan-alasan dan tujuan pembentuk kelompok itu. Proses pembentukan kelompok adalah suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dengan alasan untuk mengelompokkan dirinya dengan sesamanya untuk mencapai suatu tujuan bersama, dan tujuan itu mungkin tidak dapat dicapai sendiri dalam usahanya. Dengan adanya dorongan pada manusia untuk mengadakan hubungan dengan manusia lain, maka kemudian terbentuklah kelompok-kelompok dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya yaitu kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung atau interdependen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Kerjasama atau dalam bahasa Inggris disebut teamwork adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif. KBBI bersifat kerjasama, bersedia membantu, dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerjasama menekankan peran sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kelompok di sini dalam arti yang luas, yaitu sekelompok individu yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu dinamika kelompok. Dalam mempelajari kelompok, maka tidak akan lepas dari dinamika kelompok. Kata dinamika berasal dari kata dinami yang bermakna kekuatan. Menurut Slamet Santoso, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya dapat disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Pada hakikatnya dinamika kelompok mencakup proses dan perasaan kelompok. Karenanya lebih bersifat deskriptif, tidak ada yang baik ataupun yang buruk dalam tata keorganisasian. Banyak menggunakan pendekatan dinamika kelompok untuk memproses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kelompoknya. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.